Next is a speak in the English language entitled The Teachings of Islam in Curbing the Moral and Social Decline in Society. I request Azhar Hanif Sahab, Naib Amir and Missionary in Charge, USA, please. Beliau merupakan Amir Missionary in Charge dari USA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Yang terhormat hadirin sekalian, para tamu Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam yang telah hadir pada saat ini. Sekitar 100 tahun yang lalu, pada tahun 1924, Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani Mirza Mashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu an melakukan perjalanan ke sini, ke Inggris Raya, untuk mempelajari kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Eropa, serta mencari cara bagaimana dapat menyebar di Barat. Bagaimana Islam dapat menyebar di Barat. Lalu yang kedua, untuk menyampaikan ceramah dalam acara konferensi agama-agama yang hidup di kerajaan Inggris. Untuk mempersiapkan hal tersebut, beliau langsung menulis sebuah buku yang menjelaskan prinsip dan ajaran Islam. Beliau menulis dalam bahasa Urdu dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebelum beliau berangkat, yang berjudul Ahmadiyah or the True Islam, atau Ahmadiyah atau Islam yang sejati, yang dijual di Imperial Institute, tempat konferensi tersebut diselenggarakan. Suatu kali ketika beliau sedang berkunjung ke institut, beliau bertemu dengan seorang pendeta yang memegang buku tersebut dan menghampiri dan berkata, "Saya mendapatkan buku Anda kemarin dan mulai membacanya setelah makan malam. Saya begitu tertarik sehingga terus membacanya sepanjang malam, dan waktu sarapan tiba, saya sudah selesai. Sungguh saya sangat terpesona dengan buku ini." Buku ini secara komprehensif membahas topik pidato saya, yaitu ajaran Islam dalam mengatasi kemerosotan moral dan sosial di masyarakat. Ini judul pidato beliau. Oleh karena itu, saya akan membagikan beberapa kutipan dalam pidato ini. Namun saya sangat rekomendasikan buku tersebut ya untuk dipelajari secara mendalam. Dan siapapun yang membacanya akan terpesona, tercerahkan, dan semakin kuat keimanannya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah." Sesungguhnya taubat kepada Allah dikabulkan hanya bagi orang-orang yang berbuat kejahatan karena kejahilan. An-Nisa ayat 18. Dalam menafsirkan ayat ini, Khalifah yang kedua menyatakan bahwa penyebab sesungguhnya dari dosa adalah kurangnya pengetahuan sejati dan kesadaran akan Allah, yang merupakan kebenaran yang jelas atau terbukti dengan sendirinya. Orang yang berakal tidak akan dengan sengaja memasukkan tangannya ke dalam api. Dia tidak akan memakan makanan yang diketahuinya mengandung racun. Dia tidak akan memasuki rumah yang dia yakini akan runtuh. Dia tidak akan memasukkan tangannya ke dalam lubang ular, atau dia juga tidak akan memasuki sarang singa tanpa senjata. Manusia begitu takut pada api, racun, ular, dan singa.
Bagaimana mungkin diasumsikan bahwa mereka tanpa ragu melakukan, bahkan menikmati perbuatan-perbuatan jahat dan tidak bermoral jika mereka memiliki kesadaran sempurna tentang Allah Ta'ala dan mengetahui bahwa hal-hal tersebut lebih mematikan daripada racun dan lebih berbahaya daripada ular dan singa. Oleh karena itu, jelas bahwa dosa adalah hasil dari ketidaktahuan dan kurangnya kesadaran sejati tentang Allah Ta'ala, dan agama yang mengarah pada keimanan sempurna dan kesadaran sejati mengenai Allah Ta'ala pasti akan menyempurnakan akhlak para pengikutnya. Inilah mengapa pada masa sebelum kedatangan Rasulullah SAW disebut zaman jahiliyah. Itu adalah masa paling kelam umat manusia. Hazrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan, Rasulullah SAW diutus pada dunia yang telah benar-benar rusak, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri," yaitu kerusakan telah meluas di daratan dan di lautan. Surah 30 ayat 42. Ini berarti bahwa ahli kitab maupun mereka yang tidak memiliki pengalaman mengenai wahyu, semuanya telah rusak. Jadi tujuan Al-Quran adalah untuk menghidupkan yang mati. Pada masa itu orang-orang Arab tenggelam dalam kebiasaan yang biadab atau barbarisme. Tidak ada pola sosial yang berlaku dan mereka bangga dengan setiap jenis dosa dan perilaku buruk. Namun dalam rentang waktu 2 dekade, ajaran-ajaran Al-Quran sepenuhnya mengubah hidup mereka, mengangkat orang-orang biadab menjadi manusia, kemudian membekali mereka dengan kualitas-kualitas moral, dan akhirnya mengangkat mereka ke tingkat orang-orang yang bertakwa. This was the greatest miracle of the Holy Prophet Muhammad SAW, the miracle of the Quran to raise the dead to life. Mereka berubah menjadi dari orang-orang yang dikenal karena peperangan suku, dendam, menjadi sebuah negeri dengan kedamaian dan keamanan, seperti yang pernah dinubuatkan Rasulullah SAW bahwa seorang dapat bepergian dengan menunggang unta dari San'a di Suriah dan ke Hadramaut di Yaman, dari utara jauh ke selatan jauh, dan tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Dunia tidak pernah menyaksikan transformasi yang begitu agung dan menakjubkan dalam rentang waktu yang begitu singkat. Pada hari ini kita berkumpul pada masa kemajuan teknologi yang sangat pesat, kemajuan medis dan keajaiban yang mencengangkan, tetapi juga kebimbangan spiritual, kegoncangan sosial, dan kerancuan moral. Dunia dengan cepat bertambah dalam hal agnostik dan ateis, terutama di kalangan anak muda. Sekitar 40% ateis berusia 18 sampai 29 tahun. Menurut survei terbaru, Inggris memasuki zaman ateis pertamanya dengan lebih banyak ateis daripada teis, yaitu orang-orang yang percaya pada adanya Tuhan. Ini adalah zaman jahiliyah modern, yaitu umat manusia telah melupakan dan meninggalkan Tuhan. Lalu tatanan moral dan sosial telah jatuh ke tahap terendah sebagai akibatnya. Secara global, depresi dan kecemasan pemuda telah mencapai tingkat tertinggi. Pada tahun 2024 saja, lebih dari 120.000 orang meninggal di Amerika karena overdosis narkoba. Pada tahun 2023, lebih dari 49.000 orang meninggal karena bunuh diri.
setiap 1 dari 5 wanita 9,000 people died by suicide. telah mengalami pelecehan seksual dan 81% wanita melaporkan pernah dilecehkan dalam hidup mereka. Lebih dari 1 juta aborsi dilakukan di Amerika setiap tahunnya. Their lifetime. 81 CDC melaporkan lebih dari 2,4 juta kasus penyakit menular seksual setiap tahunnya. single year. And the CDC Yang paling memprihatinkan, sekitar 1 dari 20 anak di Inggris telah mengalami pelecehan seksual. Pada tahun 2022, polisi menerima 100.007 laporan pelecehan seksual terhadap anak-anak, children are 4 kali lipat dari 1 dekade yang lalu. year. In 2022, the police received 107,000 reports of sexual assault Tingkat against perceraian melebihi 50% di banyak negara. was a decade ago. The trend is going in the wrong direction and the society is falling. Selanjutnya, Spiraling out of control. hanya 16% orang The family, the di negara-negara maju yang percaya pada pemerintah mereka. in many countries. And yet, Sementara miliaran dihabiskan untuk perang, 60% of the people jutaan orang menderita kelaparan dan bencana kelaparan. track is broken. There is no one Orang-orang kaya dan yang berkuasa masih merampas kekayaan individu atau bangsa yang lemah, billions dan 10% teratas di antara mereka memiliki 70% dari total kekayaan. 10% control of 70% of the wealth. Ini adalah fakta-fakta suram kehidupan dan alasan mengapa di seluruh dunia orang-orang terus menyuarakan suara mereka dalam protes publik, pawai dan juga demonstrasi yang menuntut perubahan. Wealth in the world. Putting themselves forward as the beacon of light, the way for the rest of the world to follow that model. If this is the pattern, imagine what would happen in the whole world to follow that pattern. This is why across the globe, Banyak gerakan protes ya yang dilakukan and demonstrations, yang terkenal juga seperti Black Lives Matter protest movements are well known to us. untuk mengakhiri rasisme sistemik. Being into our living rooms on television, Selanjutnya juga tagar Me Too newspapers. Black Lives Matter. untuk menghapuskan pelecehan seksual dan pelecehan terhadap wanita, Systemic dan juga Girls' Right to Education untuk mempromosikan hak fundamental anak perempuan to eliminate the dan wanita atas pendidikan. women and girls and children. And then girls' right to education. A fundamental right. Cause the girls to rise up and demand this right. To promote Mari kita periksa masalah-masalah berkenaan dengan kerukunan antar ras ya berdasarkan ajaran Islam. Mengenai kesetaraan ras, Al-Quran menyatakan, eliminate and remove these problems. "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal." And that made you into tribes and subtribes. Quran 49 ayat You may know one 14. another. Lita'arafu. So you may know one another. Ajaran Islam yang mendalam ini menciptakan budaya berdasarkan persatuan dan kesetaraan umat manusia. Nations to control economic comes from this very word in Arabic, ta'aruf, tariffs. But in one case, economically, they're using to control the world. The Quran is using it ta'aruf to learn and know the world. This is the difference that you find in Islam. This profound teaching of Islam creates a culture based on unity. Selanjutnya dalam buku A Man of God, In his book, yaitu tentang kehidupan Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaih, khalifah keempat kita tercinta, Mirza Tahir Ahmad, our beloved fourth ditulis oleh Ian Ian Adamson selanjutnya menyebutkan Huzur migrated to Britain in 1984. bahwa setelah beliau hijrah ke Inggris pada 1984 ya untuk menghindari skenario pemerintah Pakistan yang hendak menangkap beliau dengan tuduhan penculikan yang dibuat-buat, lalu menulis kaum fundamentalis Islam baik di Inggris maupun Pakistan terus mendesak deportasi
khalifah ke Pakistan. these false charges and to eliminate what they call a cancer of Islam, Ahmadiyyat. But then Kemudian here's the dilaporkan interesting thing in this bahwa di Inggris ada organisasi aneh yang disebut sebagai strange organization Muslim Parents Association meminta agar beliau rahmatullah alaih dideportasi be deported, dan mengeluhkan bahwa beliau terlihat dalam menyebarkan kerukunan antar ras. Itu adalah tuduhan yang dengan senang hati akan diakui oleh khalifah. charge to which the Khalifa would have readily have pleaded guilty. Itulah esensi dari persaudaraan Islam. Suatu kali selama audiensi dengan beberapa Ahmadi Afrika, Khalifah yang keempat rahmatullah alaih menanggapi pertanyaan mengenai rasisme, yaitu mengatakan bahwa Islam benar-benar membasmi rasialisme bahkan sampai akar-akar terkecilnya, Question about racism, dan hal itu telah dihapuskan oleh Rasulullah SAW pada hari khutbah terakhir haji, yaitu pada kesempatan Haji Wada. under the feet of the Holy Prophet. Beliau mengatakan, saya hapuskan semua tradisi buruk ini pada hari suci ini, pada bulan suci ini. Dan setelah ini janganlah kalian pernah lagi berpikir dalam hal kesukuan, rasialisme, Under my feet warna kulit, kepercayaan, dan lain-lain. month. And never Manusia semua manusia itu satu. racialism, Jadi itulah ajaran Islam yang mulia, ajaran yang dapat memenangkan dunia dengan kedamaian yang sangat dicari. the teaching that can win for the world the much sought after peace, which unfortunately Hadirin sekalian, invading our desire. hal tersebut masih belum kita capai hingga hari ini. Brothers and sisters, Sementara kematian George Floyd today, menjadi seruan perjuangan bagi gerakan Black Lives Matter. 5 tahun kemudian, tidak ada satupun undang-undang federal yang disahkan untuk mencegah ketidakadilan semacam ini di masa depan. 25 Seolah-olah protes tidak pernah terjadi. has been passed. Jalan menuju keadilan dan kesetaraan sejati adalah melalui Islam. All those protests, all demonstrations, all the riots, everything, nothing has been done to change a single piece of legislation to stop the killing of innocent black people. It's as if the protests never happened. The path towards true justice and equality is through Islam. And if someone thinks it's theory or history, I will say to them, it's reality. Come to this gathering and look around and see North and South, black and white, Arab and non-Arab, all sitting together. praying Hadirin together, sekalian eating bisa together, living together, perhatikan in peace apa and yang brotherhood and sedang justice. terjadi di Jalsah This ini is juga. a living Islam, a living miracle, the Holy Bahwa Quran. keadilan dan And we are kesetaraan the ones sejati showing the world that hanya in this melalui very gathering. Islam. पीर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा इस्लाम अहमदियत गुलाम अहमद की Hal yang kedua, yaitu dalam menjelaskan ajaran-ajaran untuk mencegah tindak asusila dan juga kekerasan seksual, Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu an menyatakan bahwa Islam tidaklah seperti agama-agama lain, yaitu hanya mengatakan engkau tidak boleh berzina. Karena kita tidak membutuhkan penjelasan bahwa zina adalah dosa. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita terhindar dari dosa ini. For we do not stand in need of being told that Islam adultery is sinful. memberitahu kita bahwa kita dapat terhindar dari melakukan dosa tersebut dengan menutup semua jalan masuknya godaan, yaitu melalui mata atau penglihatan, telinga atau pendengaran, dan juga sentuhan atau kulit. Namely, the doors of sight. Ketika seorang pria melihat seorang yang cantik atau mendengar cerita-cerita mengenai pujian tentang kecantikan, ataupun ketika dia mendengar suara yang memikat Counts of atau menyentuh sesuatu yang lembut dan halus, charming or seductive voice. mereka merasa tertarik dengan apa yang mereka lihat
ya, dengar dan juga sentuh. Lalu dia akan condong ke arah hal tersebut. Hal ini dapat membawa pada sesuatu yang bahkan oleh seluruh dunia pun dianggap sebagai racun yang membahayakan tatanan sosial dan moral. Poison for society and morals. And I quoted the facts to show, by not doing this now, 1 in 15 girls, children, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam adalah lambang keunggulan moral. Bahkan di masa mudanya, beliau akan sangat berhati-hati sehingga tidak pernah sekalipun melirik seorang wanita. Diceritakan bahwa ketika memasuki rumah beliau untuk menahan diri dari melihat keluar saat menutup pintu dan pandangannya bisa tertuju kepada seorang wanita, maka beliau segera setelah beliau masuk, beliau akan menutup pintu dengan kedua tangannya di belakang punggungnya dan kemudian akan berbalik untuk memasang kait pada pintu. he would close the door with both hands behind his back and then latch the Inilah contoh yang diperlihatkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. so careful, would not turn and close the door facing it. He would Selanjutnya bahkan para sahabat ya yang memegang jabatan duniawi yang tinggi seperti Hazrat Chaudhry Zafrullah Khan radhiyallahu an menunjukkan akhlak yang tinggi yang patut dicontoh. Suatu kali ketika berada di kapal yang kembali ke India tepat sebelum Perang Dunia Pertama, seorang pria Eropa tua berkata kepadanya, just before the World War, First World War, Anda adalah pria yang tampan, namun Anda tidak minum, tidak merokok, dan juga tidak tertawa. Sebagai balasan, Hazrat Chaudhry Zafrullah Khan berkata, Tuan, saya akui saya tidak minum, tidak merokok, dan tetapi saya tertawa terkadang. I do not drink and I do not smoke. But I laugh. Seorang pria di dekatnya yang mendengar percakapan itu berkata bahwa yang dimaksud pria itu adalah Anda tidak cinta, artinya Anda tidak merayu wanita. Lalu dia bertanya kepadanya bagaimana pria itu bisa mengetahui pasti tentang hal ini. I am a woman and I Lalu wanita itu mengatakan, saya adalah seorang wanita yang bisa mengetahuinya dan saya katakan bahwa Anda tidak pernah merayu. was once a respected Selanjutnya in Europe. In fact, dijelaskan bahwa kesopanan dulunya adalah standar yang dihormati di Eropa. Faktanya nama chastity atau kesucian adalah salah satu yang paling umum untuk anak perempuan di zaman abad pertengahan. Sekitar 250 tahun yang lalu di kota seperti London dianggap tidak pantas, bahkan memalukan bagi wanita untuk memakai parfum di tempat umum. Namun semua itu telah berubah dengan cepat. Di bawah bendera yang disebut kebebasan wanita, Barat perlahan-lahan mengucapkan selamat tinggal pada hal tersebut, yaitu pada kesopanan. common in Europe. When I read this startling fact, Selanjutnya, Hazrat Masih Maud alaihissalam memperingatkan bahwa pergaulan bebas mengarah pada jenis kehancuran kehidupan keluarga dan bunuh diri yang sering terjadi, yang menjadi hal biasa di Eropa. Selanjutnya, dalam Washington Post melaporkan bahwa krisis dalam kehidupan gadis-gadis di Amerika, tentunya pada anak perempuan di tempat lain juga. Data mengejutkan pada 2023 mengungkapkan bahwa 1 dari 3 siswi sekolah menengah mengatakan mereka pernah mempertimbangkan untuk bunuh diri. Ini meningkat 60% dalam dekade terakhir. Mengapa? Karena budaya media sosial, ujaran kebencian online, dan juga rasa rendah diri atau minder dan standar kecantikan yang tidak realistis. their every movement, their actions, the way they smile, Seperti yang dikatakan oleh seorang gadis, orang-orang memperhatikan mereka bahwa tidak peduli apapun yang mereka lakukan, ada penonton tak terlihat yang menilai gerakan mereka, tindakan mereka, cara mereka tersenyum, dan cara mereka makan. Anak perempuan cenderung memendam tekanan ini dan
tanpa mengungkapkannya hingga sudah terlanjur parah. Namun yang paling menyedihkan adalah bahwa hampir 14% telah dipaksa untuk melakukan hubungan terlarang. Dan itu menghancurkan jiwa mereka dan menyebabkan mereka mengambil nyawa mereka sendiri. Masyarakat telah gagal melindungi wanita dan anak perempuan dari serangan ini. Ajaran Islam diwahyukan untuk melindungi mereka dari kekerasan fisik, penderitaan sosial, dan keputusasaan jiwa seperti itu. Selanjutnya, Islam mengatur interaksi sosial demi keselamatan wanita dan anak perempuan, tetapi tidak pernah membatasi mereka untuk mencari pendidikan. Di dalam Quran Surah An-Nur, katakanlah kepada orang-orang mukmin laki-laki, hendaklah mereka merundukkan pandangannya dan menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada orang-orang mukmin perempuan, hendaknya mereka pun merundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan kecantikannya kecuali apa yang dengan sendirinya nampak darinya. Surah Nur, An-Nur ayat 31-32. Hazrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu ta'ala an menjelaskan, peraturan-peraturan ini akan terdengar aneh di telinga barat, tetapi ini sepenuhnya karena kebiasaan dan adat istiadat, karena sama sekali tidak sulit untuk melaksanakannya dalam praktik. Islam sama sekali tidak mengurung wanita di dalam 4 dinding rumah, seperti yang tampaknya menjadi anggapan umum. Dalam sejarah awal Islam, kita menemukan bahwa perempuan mendampingi pria ke medan perang, merawat orang sakit dan terluka, berkuda, lalu mempelajari ilmu pengetahuan serta seni dari laki-laki dan juga mengajarkannya kepada laki-laki dalam berbagai bidang. Singkatnya, mereka menikmati semua kebebasan yang bermanfaat. Yang diminta dari mereka hanyalah menutup leher, kepala, dan wajah ketika keluar dari rumah mereka, atau mengenakan kerudung untuk menjaga semua jalur masuknya pikiran-pikiran buruk ke dalam hati mereka. Mengurung wanita di rumah mereka dan melarang mereka dari semua kegiatan intelektual bukanlah bagian dari ajaran Islam dan bukan cara hidup umat Islam selama beberapa abad. Pelopor pertama dan utama hak pendidikan bagi wanita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari riwayat Hazrat Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, hanya pria yang mendapat manfaat dari pidato-pidato Anda. Tentukan hari untuk kami ketika kami dapat datang kepada Anda dan Anda mengajarkan kami apa yang telah Allah Ta'ala ajarkan kepada Anda." Rasulullah SAW bersabda, "Berkumpullah pada hari yang akan datang di tempat ini." Mereka pun berkumpul dan Rasulullah datang mengajar mereka. Ini hanya sekilas dari ajaran Islam yang luas untuk memperbaiki perilaku moral dan tatanan sosial. Bayangkan jika dunia terus menerima Islam, mengadopsi ajaran Al-Quran dan mematuhi teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada gerakan perubahan sosial dan semua gerakan lainnya yang diperlukan, dan dunia akan menjadi surga kedamaian dan keadilan, terhindar dari kerusuhan, pemberontakan, dan pergolakan sosial juga. Meskipun demikian, kesempatan untuk memperbaiki keadaan umat manusia ini masih ada. Hazrat Rasulullah SAW diutus sebagai utusan untuk seluruh umat manusia untuk sepanjang masa yang akan datang. Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Ra,
inilah sebuah kitab yang telah kami turunkan kepada engkau supaya engkau dapat mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Tuhan mereka kepada jalan Tuhan yang maha perkasa, maha terpuji. The grand revolution which the world witnessed 14 Rasulullah SAW adalah pembawa obor cahaya ilahi untuk memimpin umat manusia kembali kepada kesadaran sejati dan pengetahuan tentang Allah. Revolusi besar yang disaksikan dunia 14 abad yang lalu di bawah panji Rasulullah SAW dapat terjadi hari ini jika manusia mau menerima Islam. Mari kita ingat bahwa orang-orang pertama yang mendapatkan manfaat dari nur atau cahaya Muhammad SAW adalah para sahabat sendiri. Sebagai hasilnya, mereka memantulkan cahaya itu dalam diri mereka dan menjadi bintang-bintang penuntun bagi umat. continuously to improve our relationship with Allah. Imbibe the light of Allah, the light of the Quran, the light of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and impart it to others. Then we can accelerate the pace towards that grand moral reformation and spiritual revolution when the entire world Saya mengakhiri pidato saya dengan kata-kata yang menggugah dan pesan abadi yang sama dengan Hazrat Khalifah kedua radhiyallahu anhu sampaikan saat mengakhiri ceramahnya 100 tahun yang lalu. Dengarlah semua pria dan wanita, kita telah diciptakan oleh Allah agar kita dapat menyerap sifat-sifatnya dalam diri kita sendiri dan menjadi manifestasi kemuliaannya. Selama kita tidak mencapai tujuan ini, kita tidak dapat mengklaim telah berhasil, telah meraih kesuksesan. of what values our material progress. Apa nilai kemajuan material kita? Ini tidak lain hanyalah hiburan belaka. Apa manfaat yang dapat diberikan semua kemajuan ini kepada kita jika kita membuat Allah tidak senang? Dan dengan demikian menutup pintu kemajuan spiritual abadi bagi diri kita sendiri. And then addressing Wahai rakyat Inggris, Allah telah menganugerahkan kehormatan kepadamu di dunia ini yang telah meningkatkan tanggung jawabmu karena Dia yang memiliki bagian nikmat yang lebih besar menanggung tanggung jawab yang lebih berat. heavier responsibilities. Kamu telah berkeliling dunia mencari tanah, menjelajahi wilayah-wilayah baru, dan armadamu telah menyisir lautan ke segala arah. Tetapi kamu tidak pernah pergi mencari Sang Kekasih yang merupakan pencipta daratan dan lautan. The creator of land and sea. Is it wise to collect Berkat-berkat Allah Ta'ala tidaklah terbatas. Dia adalah Tuhan dari semua negeri dan semua bangsa. He is the God Hambanya yang sejati menghindari keterbatasan atau batas-batas tersebut dan bentuk-bentuk, He is indeed a lover of his own country and his own nation, but yaitu Rasulullah. Dia memang seorang pecinta negerinya sendiri dan bangsanya sendiri, tetapi jangkauan simpatinya melintasi jauh melampaui negerinya sendiri dan bangsanya sendiri. all men with a bond of brotherhood which Dia melampaui semua batasan semacam itu. of the one God who's the Lord of all the worlds. The black and the white. Ia adalah seorang yang menginginkan kebaikan bagi seluruh umat manusia dan merasa terikat dengan semua manusia dengan ikatan persaudaraan yang merupakan warisan khusus manusia. Semuanya adalah makhluk Allah yang satu, The Lord of the world, so I do not yaitu Tuhan semesta alam. or to any particular country. I invite all nations of the world to the message of the God who has not been ungenerous toward anyone. And I say, oh people of America and Europe, wake up from your sleep. I'm a difference and open your eyes. Saya berkata, wahai penduduk Amerika dan Eropa, wahai penghuni Australia dan Afrika, wahai penduduk Asia, bangunlah dari tidur ketidakpedulian kalian dan bukalah mata kalian, karena matahari cinta Allah telah terbit dari tanah Kadian yang tidak dikenal, agar dapat mengingatkan setiap orang akan kasih Raja yang kekal terhadap hamba-hambanya. Wa akhir da'wana, our last word is Alhamdulillahi Rabbil Alameen.